Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita bersama-sama masuk dalam kebaktian Kamis Putih. Kita akan menghayati kembali panggilan Yesus Kristus untuk rendah hati dan saling mengasihi di dalam pembasuhan. Mari kita mengawali kebaktian kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 305, baitnya yang pertama. Ku mengasihi Yesus Tuhanku, penghibur dalam hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan kita dalam malam pembasuhan, mengenang di mana Yesus Kristus membasuh para murid-muridnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, malam ini kami bersama-sama hadir membangun kebaktian untuk mengenang kembali ajaran dan panggilan Yesus Kristus yang memanggil kami untuk saling mengasihi, memiliki kerendahan hati. Kami percaya kuasa Tuhan hadirlah di antara kami dan memberkati kami semuanya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita mengenang Yesus membasuh para murid-muridnya. Mari kita membaca Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, diteruskan ayat 31b sampai dengan 35. Sabda firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yohanes 13, ayatnya yang pertama sampai 17, dilanjutkan ayat ke-31b sampai 35. Demikian dinyatakan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka,
ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Dilanjutkan ayatnya yang ke-31b sampai 35. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus sudah mengajarkan kepada kita supaya kita sekalian rendah hati dan saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Mari pada malam hari ini kita bersama-sama mengambil saat teduh. Sudahkah ajaran Kristus yang demikian itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita meneladani Yesus Kristus yang merendahkan dirinya, mengambil peran sebagai hamba, dan membasuh kaki para murid-muridnya? Sudahkah peran untuk saling mengasihi ini kita lakukan? Mari kita mengambil saat teduh, dan jikalau belum, biarlah kita semuanya mengakui dosa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah keberadaan kami ya Bapa, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami belum sanggup memiliki kerendahan hati untuk saling mengasihi, saling melayani. Kami masih belum sanggup meneladani Kristus yang mengambil peran sebagai hamba, mengosongkan dirinya sendiri, dan melayani para murid-muridnya. Di dalam keluarga kami, ampunilah kami kalau kami belum sanggup mengasihi suami, istri, anak-anak, dan orang tua, dan mengambil peran untuk melayani anggota keluarga kami dengan baik. Kami mengucap syukur bahwa Yesus Kristus meneladani kepada kami kasih-Nya yang besar. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur bersama-sama. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu besar kemurahan kasih Tuhan memberikan kepada kita pengampunan dosa. Mari kita bersama-sama mengamininya dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 305, baitnya yang kedua.
Ku mengasihi Yesus penebus, orang yang sesat tak mengutuk lagi. Lunaslah sudah hutang yang ditagih, dosa dihapus darah yang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam rumah kita ada anggota keluarga kita. Merekalah orang terdekat. Merekalah cerminan kasih sayang kita. Melalui kasih sayang yang kita berikan, mereka merasakan kasih Allah. Pertama-tama, marilah kita melakukan pembasuhan ini kepada anggota keluarga kita sebagai lambang kesediaan kita untuk memenuhi panggilan kita, untuk mengasihi tanpa pamrih, untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seluruh anggota keluarga saling rendah hati, saling melayani satu dengan yang lain, di sanalah kasih Allah akan hadir di tengah-tengah keluarga. Dan keluarga kita akan bersama-sama melayani Tuhan. Kita akan masuk dalam pembasuhan kita, dan sebelumnya akan ada persembahan pujian dari keluarga Bapak Rudi bersama keluargaku melayani Tuhan. Hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan.
Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Tuhan Yesus merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan membasuh para murid-muridnya. Demikianlah juga kita dipanggil untuk saling merendahkan hati, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, menunjukkan kerendahan hati. Lakukanlah juga yang demikian. Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya untuk menunjukkan kerendahan hati. Lakukanlah yang demikian juga. Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya untuk menunjukkan kerendahan hati. Lakukanlah yang demikian juga. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua dipanggil untuk merendahkan hati satu dengan yang lainnya. Biarlah ini kita lakukan di tengah keluarga kita. Kita mengajarkannya kepada seisi rumah kita, supaya mereka mengingat bahwa Yesus pernah merendahkan dirinya untuk membasuh para muridnya. Bahwa Yesus pernah merendahkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia, supaya kita menerima pengampunan dosa. Jikalau di tengah-tengah keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, ada api amarah, dendam, dan kebencian, biarlah malam ini semuanya itu diselesaikan. Dan kiranya kasih Allah melingkupi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang bersama dengan keluarga kami. Kami menyerahkan keluarga kami untuk diberkati, supaya melalui keluarga kami kasih Allah dinyatakan. Ada kalanya sebagai keluarga, satu dengan yang lain kami hidup tidak rukun. Ampunilah kami. Dan biarlah kasih mesra Allah mendamaikan kami dengan seisi rumah kami. Biarlah segala dendam, amarah, dan kebencian terbebaskan di tengah-tengah keluarga kami, dan keluarga kami hidup rukun dan damai. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Aryati Samuel, Ibu Neti Herawati, Ananda Kinanti Leticia Kalya Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworo Ningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Aryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasio, Ibu Eni Ratnawati, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suhartono, Bapak Agus Patmono, Bapak Siswo, dari Cerme Ibu Gebi,
Dari Balong Tunjung, Ibu Jasmari, Ibu Kasemi, Ibu Semi, dan anak Abel. Biarlah saudara-saudara kami ini disembuhkan dari sakit yang diderita. Demikian pula saudara-saudara kami yang ada masalah, Tuhan memberikan jalan keluar. Saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan dan rezeki pemberian Tuhan. Yang sedang mencari jodoh, Tuhan memberikan jodoh yang seiman, yang percaya pada Yesus Kristus. Yang sedang menantikan keturunan, anak buah dari perkawinan mereka, biarlah Tuhan memberikan anak sebagai keturunan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga, warga GKJW Jemaat Gresik. Kami mohonkan berkat, supaya kami hidup rukun bersama di tengah keluarga. Demikian Tuhan memberkati kami dengan rezeki yang cukup, memberkati kami dengan kesehatan dan umur yang panjang, melindungi kami dan menjauhkan kami dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Engkau pula mengaruniakan Roh Kudus di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami dan seisi rumah kami senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa untuk gereja kami. Kami mengucap syukur untuk persekutuan kami, biarlah kami terikat kuat dalam kasih mesra satu dengan yang lainnya. Sungguh sebuah kerinduan hati kami, berkumpul bersekutu kembali di gedung gereja. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Kami juga menyerahkan rumah ibadah kami untuk dilindungi, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami mohonkan berkat Indonesia aman, damai, dan sejahtera, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Virus COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah terangkat dari muka bumi. Semua pasien disembuhkan dan pandemi ini berakhir. Berkatilah pemimpin bangsa kami, memimpin kami juga dengan adil dan bijaksana. Terima kasih ya Bapa, kami mengakhiri kebaktian ini. Dan kami percaya rahmat Tuhan tinggal tetap atas kami. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Biarlah kita semuanya hidup saling mengasihi, saling rendah hati, dan saling melayani. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 329, baitnya yang pertama. Sertaku
Mari kita mohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus turunlah atas kita sekalian. Amin.